untuk kedepannya adik-adik mengikuti lomba kita ini. Dan kami atas nama Puspresnas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim pembina untuk bidang biologi serta adik-adik peserta. Dan terus terang ini adik-adik adalah sang juara, terus terang sudah terpilih dari 140.000 untuk tingkat kabupaten kota dan 14.000 untuk tingkat provinsi, dan sekarang nanti ke depannya 100 untuk jenjang nasional. Dan terus terang kita masih hashtag kita yaitu jujur itu juara dan tetap berprestasi dari rumah. Mungkin itu sebagai pembuka, dan selanjutnya nanti kami serahkan kepada tim Suri, tim pembina untuk dapat menindaklanjuti sosialisasi dan uji coba kita ini. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng atas sambutannya. Selanjutnya mungkin dari Pak Agus atau Pak Ihsan, sebelum kita mulai acaranya, ada yang mungkin disampaikan kepada adik-adik semuanya. Silakan. Mas, jangan Pak lah. Mas Ihsan lah, Mas Ihsan. Ya. Om Ihsan. Sebagai ini, apa namanya, sebagai pembina yang sudah mengikuti International Biology Olympiad dan dapatkan medali perak di internasional. Itu kita kasih. Tepuk tangan, tepuk tangan. Kasih sambutan. Kamu yang kasih sambutan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, terima kasih adik-adik, teman-teman, serta semua sudah bergabung di technical meeting ini. Jadi ini adalah persiapan terakhir ya. Jadi menjelang tes KSN-nya nanti minggu depan. Jadi memang sejauh ini kita sudah menjalani dari KSN tingkat kabupaten kota sampai provinsi. Dan memang untuk tahun ini situasinya berbeda gitu. Jadi mungkin selama ini kita membayangkannya apa? Mungkin teman-teman sudah ikut tahun lalu mungkin tahu kita harusnya sekarang di Bangka Belitung gitu. Tapi karena situasi yang tidak mengizinkan, jadi situasinya jadi online. Tapi nggak apa-apa, teman-teman jadi saksi untuk peristiwa yang, ya kalau kata orang sekali sahabat ya. Jadi ini momen yang sebenarnya cukup langka. Tapi tentunya itu tidak menghalangi kita untuk berprestasi, karena tetap kompetensi yang diujikan sama, dan tetap nanti hasil dari seleksi ini akan menjadi talent pool gitu ya, untuk seleksi menuju IBO 2021 di Lisbon, Portugal. Oke, jadi walaupun mungkin kalau kita lihat ya kayak jeda antara misalnya KSN kabupaten kota dengan provinsi, lalu provinsi dengan nasional mungkin cukup rapat ya. Jadi mungkin hanya selang beberapa minggu atau beberapa bulan saja. Semoga itu tidak menghalangi spirit dari teman-teman untuk berlomba gitu ya. Karena sekarang semuanya bisa diatur secara daring. Masih ini nggak? Masih, suaranya jelas. Silakan. Oke. Ya, jadi yang penting tetap fokus gitu. Jadi kalau boleh saya sarankan mungkin saya nggak tahu ya apakah teman-teman misalnya dapat kemudahan dari sekolah mungkin untuk persiapan KSN ini, boleh misalnya tidak ikut pelajaran dulu atau gimana. Intinya tetap persiapkan. Jadi misalnya ini tinggal berapa nih? 4-5 hari ya. Jadi intinya tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Selama lombanya belum dikerjakan itu, hasilnya belum keluar, apapun yang bisa dipersiapkan pasti bisa dipersiapkan. Oke, jadi kalau misalnya masih pengen belajar bisa dimaksimalkan dari sekarang gitu ya. Kalau misalnya masih pengen cari-cari sumber atau ingin mempersiapkan mentalnya, mungkin ingin relax dulu bisa. Jadi tetap dimaksimalkan. Pokoknya teman-teman fokus, tidak usah khawatir situasi pandemi ini. Pokoknya intinya berusaha, nanti hasilnya itu urusan belakangan. Oke, jadi
Mungkin dari saya itu dulu, Pak Faisal, saya kembalikan lagi. Sedikit cerita Bung Ihsan nih, sedikit mungkin cerita pengalaman mengikuti IBO gitu. Buat motivasi juga buat adik-adik semua. Apa sih dulu IBO itu seperti apa, pengalaman seperti apa, kok bisa dapat medali seperti itu. Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman. Saya ini ya, jadi kebetulan saya ikut IBO tahun 2005, saya nggak tahu apakah ketahuan umurnya kan 2005. Saya nggak tahu apakah adik-adik teman-teman peserta di sini sudah lahir atau belum. Belum kayaknya ya. Jadi gimana ya, kayak secara alamnya pun sebenarnya sangat jauh berbeda ya. Jadi saya nggak tahu apakah pengalaman saya ini istilahnya bisa ditransfer dengan situasi sekarang. Sebagai contoh, zaman saya itu internet itu masih barang baru waktu itu. Jadi kalau pengen mengakses internet seperti yang kita lakukan sekarang ini sesuatu yang boleh dibilang kayak jauh dari bayangan. Kayak kita bisa saling melihat nih seluruh Indonesia gitu kan. Terus bisa langsung komunikasi live kayak gini. Kalau dulu ya boleh dibilang tidak terbayang gitu. Jadi ya internet barang baru. Jadi kalau misalnya belajar ya harus pakai buku fisik gitu. Jadi kalau zaman dulu pas saya jadi peserta, buku Campbell terjemahan Indonesia itu baru terbit. Nah, jadi antara siswa yang punya Campbell dengan tidak aja itu sudah merupakan bedanya udah bisa sangat jauh gitu. Nah, kalau sekarang kan istilahnya kayak dunia dalam genggaman. Ya, kalian tinggal akses, mau nanya apa tinggal cek Google pasti keluar gitu kan. Paling tinggal kemampuan kita untuk memfilter informasi gitu kan ya. Tapi intinya kalau soal akses sekarang itu udah sangat mudah. Nah, jadi kalau di zaman saya dulu ya Campbell-nya baru terbit, terus internet nggak ada, jadi belajarnya ya fisik gitu. Jadi pakai buku fisik. Kalau misalnya ada bahan kuliah misalnya dari Bapak Ibu Pembina ya harus di-print, difotokopi. Kalau sekarang nggak tahu apakah masih relevan atau enggak. Tapi kira-kira seperti itu sih dulu situasinya. Kalau saya ya motivasinya simpel sih. Kan saya dulu sebagai, jadi saya perwakilan dari Provinsi Sumatera Barat. Di waktu itu memang boleh dibilang kalau dari Provinsi Sumatera Barat masih minim lah prestasinya di KSN. Jadi kalau nggak salah pas saya ikut tuh ya belum ada yang dapat medali OSN bahkan gitu. Dari semua bidang. Jadi waktu itu ya motivasinya simpel aja gitu. Jadi kita pengen bisa nggak sih kira-kira walaupun kita istilahnya dari daerah gitu, mungkin sumber dayanya pun mungkin tidak semudah teman-teman di provinsi yang istilahnya mungkin lebih maju gitu, mungkin di Pulau Jawa gitu ya. Ya kita coba aja gitu. Waktu itu juga saya mikirnya walaupun saya anak daerah tapi kan ya kasarnya kita kan sama-sama makan nasi. Jadi sebenarnya nggak ada sih perbedaan yang mendasar. Intinya semua bisa diusahakan kan. Nasi Padang beda nggak, Bung? Nasi Padang nasi yang lain. Ya. Sama-sama makan nasi. Sebagai testimoni kalau mau makan nasi Padang ya harus ke Padang. Memang nggak bisa ditiru rasanya. Yang dari Sumatera Barat ada nggak nih sekarang? Ada nggak ya? Saya kurang update nih berapa orang serta Sumatera. Dari Sumatera Barat saya ingat saya ada satu orang. Waduh, cuma satu. Sama sekolah. Tahun kemarin berapa ya? 2 atau 3 gitu. Ada yang dari Sumatera Barat di sini? Mungkin kita bisa cocokkan sama nggak sekolahnya? Izin ya Pak Faisal, saya izin keluar dulu kan gitu ya. Silakan Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Sugeng. Patroli dulu ya. Oke, makasih. Sebelum Pak Sugeng keluar Pak Faisal. Ya. Siswa ini nanti saya dapat info bahwa mereka akan diberi atau dikirim ditransfer uang ya Pak Sugeng ya untuk kuota juga untuk vitamin ya Pak Sugeng ya. Ya, jadi kami sampaikan insya Allah kita akan berikan paket kuota. Alhamdulillah. Termasuk juga ada paket untuk kesehatan kita. Itu sedang kita penuhi. Termasuk juga nanti ada beasiswa prestasi, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Pak Sugeng. Sudah ada kuota dari Mas Menteri, dari Puspresnas juga ada, gitu. Bantuan kesehatan juga ada, lengkap lah. Jadi siswa udah kirim nomor tabungannya atau nomor rekeningnya ya? Harusnya ya. Nanti mungkin via narahubung. Secara teknis nanti kita coba hubungi dengan kita buatkan rekening gabungan lah semua, lebih praktis. Jadi nanti langsung dibuatkan oleh Puspresnas. Yang penting data adik-adik semua itu sudah masuk ke kita. Sudah masuk semua ya. Mantap. Keren. Terima kasih Puspresnas, Kemdikbud Republik Indonesia, Mas Menteri dan Pak Asep nih Kepala Puspresnas. Dilanjut tadi yang mau. Oh iya Bung, dari Sumatera Barat ada 3 Bung.
Oh, ada 3. Nah, siapa aja? Ya. Terima kasih Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 dari Padang dan 1 dari Bukit Tinggi. Iya. Ya, coba suruh ngomong dulu lah. Coba native speaker. Native speaker dari Sumatera Barat. Ada Muhammad Zaki Abdillah, Rania Rofiqah, sama Syah Laisa Afra Amani. Wah, so mouthful. Mana ini orangnya ini? Tapi sayang sekali nggak ada dari sekolahnya Bung Isan, nggak ada dari Padang Panjang. Ya gitulah. Emang apa ya? The one and only. Oh, ada 3. Ini ada tiga dari. Ya mungkin masih malu-malu ya. Ya, udah. Ya jadi Layan. ya gitu sih pokoknya motivasinya lebih ke yang penting survive dulu gitu ya. Jadi kita nggak muluk-muluk. Pokoknya apa? Setiap tahapnya misalnya KSN ya udah jalani aja gitu. Yang penting lolos gitu kan. Misalnya KSN yang lolos berapa orang? Misalnya 30 orang. Ya udah yang penting masuk dulu 30 orang lah gitu. Nanti kalau misalnya pelatnas misalnya 30 jadi 15 atau 12 ya udah pokoknya lolos dulu. Ya, jadi apa ya? Intinya ya kalau mimpi pasti semua orang pengen lah kan ikut Ibu gitu. Terutama yang dari peserta ini kan. Cuman ya menjalaninya harus setahap kan. Jadi ambis boleh tapi apa? Istilahnya ya ambis yang terarah gitu. Jadi jangan terlalu ngotot misalnya demi ibunya gitu. Nanti misalnya tiba-tiba yang sering kejadian nih misal kalau di pelatnas nanti misalnya dia ada tes lalu misalnya nilainya jelek lalu kayak langsung udah drop gitu kan. Padahal sebenarnya masih bisa diperjuangkan. Nah, misalnya kayak gitu. Karena dia mungkin ngotot misalnya selama pelatnas itu dia harus peringkat teratas terus. Nah, misal jadi apa ya? Jadi motivasi-motivasinya seperti itu sebenarnya bisa kita kontrol sih gitu. Jadi yang penting lolos dulu aja gitu. Jadi intinya kan apa? Prosesnya kan bertahap tuh. Jadi pasti bisa diperjuangkan. Oke, jadi apa lagi ya? Ya kayak lainnya mungkin nanti kalau ada pertanyaan dari siswa. Ya. Oke, ya. Ya, lainnya. Sip. Pak Agus mungkin ada yang tambahkan? Saya pikir udah ya kita cukup santainya ini sebagai pembuka agar apa namanya stres. Jangan lupa nih technical meeting. Nanti saya inginnya pada saat tes itu tetap ada jadi videonya on ya. Nanti diatur gitu ya. Kemudian apa namanya? Ini selalu saya sampaikan juga pada saat kalau kita kasih kuliah atau ujian ya, agar mereka itu atau para siswa, saya harapkan nanti Anda sebelum acara dimulai itu Anda sudah mencharge misalnya pakai laptop full baterainya, kemudian handphone juga full baterainya. Jadi tidak di tengah-tengah itu baterainya ngedrop habis kemudian Anda panik gitu ya. Nah, sebelumnya harus disiapkan. Ya baik dari mana di semua daerah itu siapkan dulu gitu. Jadi jangan sampai karena kendala teknis Anda stres kemudian jadi berantakan gitu sebetulnya. Ya, silakan Pak Faisal. Oke, terima kasih Pak Agus. Jadi adik-adik semua tadi pengantar dari Kak Isan, udah pengalaman di 2 kali ikut IBO Kak Isan ini. Jadi akhirnya sekarang posisi mengajar di I3L ya, Bung Isan ya. Yep. Oke. Jadi saya mulai saja proses technical meeting atau kegiatan technical meeting hari ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di timur mungkin udah agak siangan ya, udah setengah 11. Biar kemudian waktu tidak berpanjang-panjang, saya akan mulai untuk technical meeting. Oke, jadi untuk technical meeting hari ini beberapa hal yang mungkin saya akan sampaikan. Ini juga di-record oleh kita sehingga nanti kalau misalnya ada yang terlewat, nanti juga adik-adik bisa memutar kembali kegiatan technical meeting ini, dan bahkan nanti kalau misalnya ada yang kurang dan segala macam bisa ditanyakan via narahubung atau langsung ke WA group yang sudah dibuat. Pak Faisal, sebelum dilanjut, untuk adik-adik semua pada saat penjelasan dari Pak Faisal, misalnya di slide ketiga atau keempat atau itu boleh tanya ya, ini aja nyalakan atau voice-nya di on kan gitu. Ya. Itu ya Pak Faisal ya.
Boleh, bisa raise hand dulu gitu ya, angkat Ya, tangan. nggak nunggu sampai habis gitu ya. Oke, nggak usah, langsung aja. Oke, sip. Jadi kompetisi sains nasional ini kerjasama dari Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dan Tim Olimpiade Biologi Indonesia. Jadi kami berterima kasih kepada Puspresnas Kemdikbud. Tadi Pak Sugeng juga sudah membuka. Dalam hal ini, saat hari ini atau jam ini memang simultan ada 3 bidang yang melaksanakan technical meeting pada jam yang sama, nanti juga bidang yang lain. Oke, khusus untuk biologi, sebenarnya untuk jadwal mungkin adik-adik semua sudah dapat Juknis, buku petunjuk teknis pelaksanaan KSN ya. Jadi untuk pembukaan itu tanggal 12, jadi 1 minggu dari sekarang. Kemudian seperti biasa memimik kegiatan pada dulu namanya Olimpiade Sains Nasional, sekarang Kompetisi Sains Nasional. Kita tesnya ada 2 hari. Seperti hanya IBO juga sebenarnya. Tadi juga sudah dikatakan sama Kak Ihsan bahwa yang membedakan adalah proses pelaksanaannya. Kalau biasanya kita tatap muka, bertemu di kelas, kemudian mengerjakan juga dibagi kelompok. Kalau lihat background virtual background saya tuh, setiap kelompok dapat just lab warna-warni. Sekarang mungkin nggak kebagian ya just labnya, karena semuanya berprestasi dari rumah. Oke, jadi tanggal 12 pembukaan. Nah, kita menunggu jadwal apakah nanti pembukaannya itu pagi, siang, atau sore. Tapi tentunya tidak akan terlalu malam karena kita memperhatikan saudara teman-teman kita di wilayah atau wilayah Indonesia Timur. Jadi ada jadi pembukaan tanggal 12, kemudian tanggal 13 kita tes hari pertama. Jadi mohon disiapkan seperti tadi yang dikatakan Pak Agus, perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk tes terkait dengan teknis, jadi laptop, kemudian HP, atau kemudian charger yang lain disiapkan, kemudian termasuk kamera harus dinyalakan, itu kemudian harus disiapkan di bawah. Jadi kalau bisa membuat studio mini lah khusus untuk tes. Jadi nanti kalian bisa cek lah noise-nya terkendali, misalnya cahayanya cukup, misalnya ya. Jadi memang betul-betul siap untuk melaksanakan tes. Ya. Khusus untuk tes hari pertama, jadi walaupun kondisinya daring, kita tetap ada 4 topik untuk tes praktikum. Jadi hari pertama itu adalah tes praktikum tanggal 13 Oktober. Dan biasanya kalau pelaksananya luring atau luar jaringan, kita biasanya mulai jam 8 jam 9. Karena sekarang kita harus mempertimbangkan perbedaan waktu, ada 3 zona waktu di Indonesia, sehingga kemudian kita akan mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan wilayah Indonesia bagian tengah dan timur menyesuaikan waktunya, karena ada perbedaan selisih waktu 1 jam. Jadi ada 4 topik praktikum, nanti ada beberapa teman-teman juga sudah hadir di sini akan menjelaskan beberapa teknis terkait praktikum. Jadi ada 4 topik. Yang pertama adalah mikrobiologi dan ekologi mikroba. Kemudian yang kedua adalah biologi sel dan bioteknologi tumbuhan. Yang ketiga adalah fisiologi hewan dan bioteknologi kelautan. Jadi baru ini bioteknologi kelautan. Kemudian yang 4, ini yang cukup klasik, tapi hampir selalu ada anatomi hewan, biosistematika, dan ekologi. Jadi kenapa dipilih 4 topik ini? Karena seperti biasa kita mengacu pada IBO tahun 2021 yang akan dilaksanakan di Lisbon, Portugal. Jadi sebagai perkenalan awal, kita berikan tes dengan topik yang sama, sehingga peserta yang mengikuti KSN, nanti setelah lolos KSN, kemudian mengikuti Pelatnas, itu sudah terbiasa dengan topik-topik yang akan diujikan di IBO 2021. Nah, kalau biasanya praktikum itu kita bagi dalam kelompok, kali ini semuanya serentak, jadi 100 peserta akan mengerjakan topik yang sama pada 90 menit pertama. Jadi pukul 7.30 untuk waktu Indonesia Barat, atau 8.30 untuk waktu Indonesia Tengah, dan 9.30 untuk waktu Indonesia Timur. Kemudian ada jeda 30 menit setiap sesi, jadi membiasakan lagi nanti untuk tes berikutnya, mengkondisikan untuk tes berikutnya. Jadi ada jeda waktu setengah jam sebelum masuk ke topik kedua. Dan diselingi ada waktu istirahat selama 1 jam setelah 2 topik praktikum pertama. Jadi ada dilanjut dengan praktikum 3 dan praktikum 4. Jadi mulainya sama untuk topik yang sama dan selesai pada jam yang sama untuk topik yang sama. Kalau dulu bergiliran,
satu kelompok mengerjakan topik 1, satu kelompok mengerjakan topik 2, dan seterusnya. Kalau sekarang karena pelaksanaannya daring, semua dari rumah, sehingga pelaksanaannya serentak untuk topik yang sama dan berakhir untuk topik yang sama. Jadi masing-masing topik itu maksimal waktunya 90 menit. Ya. Kemudian tanggal 14 itu ada tes teori A atau tes teori pagi biasanya. Kita akan mulai dari pukul 8, waktunya selama 180 menit atau 3 jam. Jadi waktu Indonesia Tengah dan Timur menyesuaikan. Jadi kalau di Barat kita mulai jam 8, di Tengah kita mulai jam 9, di Timur kita mulai jam 10. Kemudian tes teori B, sama. Setelah istirahat siang, kita mulai ada jeda 1,5 jam untuk istirahat, kita mulai 12.30, dan berakhir di Timur 17.30. Jadi semuanya kalau kita lihat memerlukan waktu yang cukup panjang. Jadi yang di sini yang dituntut adalah fokus dan endurance sebenarnya. Kalau belajar sih menurut saya persiapan kalian mungkin dari KSN tingkat kabupaten kota, kemudian provinsi, dan sekarang nasional mungkin amunisinya sudah terisi cukup lengkap, tapi sekarang mungkin ada faktornya itu fokus, kemudian endurance, tentunya yang ketiga ada kesehatan lah pasti. Ya kalau misalnya kondisinya fit, tentunya kalian mungkin akan melakukan atau melaksanakan tes dengan baik. Kemudian ada beberapa hal yang perlu disiapkan, tolong diingat juga bahwa tiket untuk mengikuti KSN ini adalah upload fakta integritas dan surat pernyataan. Di sini kita minta hingga Rabu atau besok tanggal 7 Oktober pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi itu tiketnya nanti. Kalau nanti misalnya nggak mengupload fakta integritas atau surat pernyataan, otomatis nanti tidak bisa masuk ke dalam sistem karena ada semacam barrier pertama bahwa ada syarat administrasi yang tidak dikumpulkan sehingga tidak bisa mengikuti KSN. Kemudian tentunya harus melengkapi foto profil juga pada laman KSN Puspresnas. Jadi jangan sampai nanti pada saat pengawasan kita akan cek and recheck nih, oh fotonya ini gitu. Terus kok yang ngikut beda gitu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita tidak mengharapkan seperti itu. Jadi tetap walaupun dari rumah jujur dan berprestasi dari rumah. Kemudian tadi yang dikatakan ada laptop, komputer dengan koneksi internet selama pengerjaan. Tadi sudah dikatakan bahwa selain kuota, saya ingat saya ada 50 giga dari Pak Menteri, berapa giga lupa saya. Kemudian nanti juga dari Puspresnas akan disediakan kuota sehingga koneksi internet mudah-mudahan tidak ada masalah. Dan setahu saya 100 peserta KSN ini semuanya mengikuti KSNP secara daring sehingga asumsi saya bahwa tidak ada peserta yang bermasalah dengan koneksi internet sebenarnya. Walaupun nanti kita tidak pernah tahu ada masalah teknis dan lain-lain, tapi kalau bisa balik lagi biasanya yang mungkin ada yang koneksi internetnya pakai WiFi atau misalnya pakai provider tertentu, mungkin juga bisa di backup dengan provider lain sehingga kalau misalnya ada masalah dengan satu koneksi bisa segera diselesaikan sehingga lolos atau tidak lolosnya betul-betul dikarenakan nilai tes bukan karena masalah teknis seperti itu. Kemudian ada masalah kalau misalnya ini untuk sistem tesnya kita menggunakan sistem tes dari Puspresnas. Jadi anggapan saya kalian sudah punya pengalaman semua masuk ke dalam sistem Puspresnas, username dan password juga sudah dibagi setahu saya, sehingga nanti setelah TM ini kalian bisa mencoba atau melakukan uji coba untuk tes teori maupun tes praktikum. Nah, tentunya ada syarat-syarat, ada kemudian beberapa file yang harus diupload, yang tadi saya sebutkan ada fakta integritas dan kemudian surat pernyataan. Nah, untuk tryout praktikum atau tes praktikum, nanti hari ini ada tryout juga, nanti ada beberapa penjelasan juga dari teman-teman. Jadi seperti Oke. Untuk tes praktikum yang tadi sudah saya jelaskan bahwa
Oke, nanti pada saat tes praktikum, perhatikan bahwa ada tombol-tombol yang sebenarnya agak dijaga atau diperhatikan untuk tidak diklik sembarangan. Karena misalnya contoh menu submit di sini, kalau misalnya Anda mengklik itu berarti Anda sudah menyatakan bahwa tes ini selesai dan pekerjaan Anda siap untuk dikumpulkan. Seperti itu. Nah, beberapa hal yang lain adalah kalian bisa jaga-jaga tadi, seperti halnya masalah koneksi, jawaban, seperti biasa namanya salah satu risiko kaitannya dengan tes daring adalah ada kemungkinan misalnya level kesulitan soal ya. Kalau KSNP mungkin levelnya low ke medium. Nah, kalau KSN ini biasanya kualitas soalnya mirip dengan IBU. Ya, seperti itu. Ya, jadi misalnya seperti ini persis sama. Kemudian kalian juga ada beberapa misalnya kalian bisa melihat soal-soal tertentu yang sudah dijawab atau misalnya sudah di-save tapi belum disubmit dan sebagainya. Nah, kemudian setelah selesai kalian kemudian submit dan submit all and finish. Jadi ketika kemudian Anda sudah submit, tentunya Anda tidak bisa mengubah lagi soal. Artinya itu adalah bagian akhir yang mesti kalian lakukan. Nah, supaya kemudian tidak untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya salah klik, muncul kemudian ada window khusus untuk konfirmasi. Kalau misalnya kalian yakin untuk mengumpulkan, walaupun waktunya belum selesai, misalnya sehingga kalian bisa mengklik submit all and finish. Ya, beberapa teman-teman sudah hadir untuk menjelaskan beberapa teknis terkait dengan tes praktikum sebenarnya. Nah, sebelum saya ke teman-teman yang lain, ada beberapa pertanyaan yang bisa, kalau misalnya ada yang kurang mengerti, bisa langsung ditanyakan ya, silakan. Ada yang misalnya mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, atau misalnya untuk pelaksanaan tes, sebelum kita ke penjelasan teknis tes praktikum. Ya, silakan. Apakah jawabannya itu nanti di auto save ya pas udah dijawab? Ya, untuk jawaban sebenarnya auto save, tapi balik lagi kalian harus eksekusi di akhir. Gitu. Artinya pada saat kemudian waktu selesai sebenarnya akan di lock. Pertama akan ke lock, jadi kalian tidak akan bisa menjawab lagi, tapi selain itu kalian bisa mensubmit lebih awal kalau kalian sudah selesai. Yes. Mungkin Bung Ihsan juga ada yang bertambahkan? Mohon diingat, tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Faisal ya, jadi kalau untuk tes praktikum kita pakai platformnya dari Google Form, jadi web yang dari KSN hanya untuk masuk aja. Jadi kalau di Google Form mungkin kalau teman-teman sering pakai ya, begitu submit jawaban tercatat kan, tapi kalau misalnya belum submit, apa yang sudah teman-teman masukkan di halamannya itu belum akan tercatat. Nah, makanya tadi disampaikan mohon jawabannya di backup, ditulis di kertas gitu ya. Jadi seandainya koneksi teman-teman tiba-tiba hilang, nah kalau misalnya teman-teman koneksinya normal lagi, teman-teman masih bisa login kan, masih bisa masuk ke halaman tesnya lagi. Cuman jawaban yang tadi sudah di input itu nggak akan kesimpan. Nah, jadi khusus untuk Google Form, setahu saya itu tidak jawabannya tidak otomatis terekam kecuali sudah dipencet tombol submit. Nah, jadi itu sebagai jaga-jaga ya. Tapi kalau untuk yang tes teori, karena kita pakai platform yang sama dengan KSNP kemarin, nah itu harusnya masih akan kesimpan. Tapi sekali lagi tetap jaga-jaga, tolong bikin di kertas juga boleh gitu ya. Jadi jawaban teman-teman juga dicatat. Jadi intinya kita manajemen risiko lah. Jadi seburuknya yang terjadi kita punya backup. Karena ya ini kan ngaruh juga kan kalau misalnya tadi panik seperti kata Pak Agus. Nah, itu akan mengganggu juga untuk konsentrasi kita menyelesaikan ujiannya gitu.
Nah, mungkin itu dari saya, Pak Ical. Terima Submit. kasih Bung Isan. Ya, mungkin ada beberapa hal lain di sini yang agak susah diantisipasi, yaitu kondisi kalau mati lampu sebenarnya. Ada beberapa pertanyaan terkait teknis, misalnya apakah ketika mati lampu itu kan force major ya misalnya, dan makanya beberapa kalau misalnya yang tadi mungkin ada yang dibekali dengan laptop dan atau komputer, mungkin juga bisa di backup dengan HP yang full charge. Jadi kalau misalnya HP kan bisa di ini ya pakai apa namanya, pakai power bank. Jadi beberapa hal bisa kalian tentunya menyiapkan power bank. Jadi kalau listrik memang harus tersambung itu agak repot karena kan kaitannya dengan pihak lain, pihak PLN. Tapi untuk HP sebenarnya bisa dikondisikan kalau misalnya kalian punya beberapa backup power bank yang bisa bertahan untuk beberapa jam, setidaknya selama tes seperti itu. Oke, kemudian ada beberapa pertanyaan. Mohon izin, apakah ada grup WA untuk siswa yang lolos KSN Biologi? Ada. Ini Nabila belum masuk ya? Setahu saya kemarin yang kurang satu dari Maluku yang belum masuk. Jadi kalau misalnya sudah masuk, mestinya sudah tahu informasi tersebut ya. Jadi nanti di situ ada beberapa info-info yang bisa disiapkan langsung dan diberikan langsung. Jadi bisa up to date informasinya setiap saat. Kemudian tadi ada yang mau bertanya, silakan langsung saja. Iya, saya Raihan Deviskar. Saya ada pertanyaan, Pak. Ya. Ini kan yang praktikum itu di Google Form. Itu nanti kami salin di kertas selembar dulu. Kalau misalnya masalah dengan koneksi, itu kan nanti nggak tersimpan. Mengulang lagi itu kan cukup lama. Jadi apa ada kontak krisis center yang misalnya kami bisa langsung fotokan kertas kami, kirimkan ke situ sebelum waktu habis gitu, Pak? Oke. Oke. Jadi sebenarnya gini, nanti kita siapkan ya. Nanti kita siapkan artinya kalian beberapa hal, misalnya kalian bisa catat atau kalian bisa print screen, kurang lebih seperti itu ya. Kalau print screen kan ada jamnya sebenarnya, jadi bisa dikondisikan. Jadi kita pastikan sebenarnya terutama untuk kondisi teknis karena misalnya untuk sistem tes praktikum itu pada saat mengisi sebenarnya nggak terlalu susah juga gitu. Jadi kan yang hal-hal yang non teknis, hal-hal teknis sebenarnya terkait kadang pada saat harusnya mengklik next, yang kalian klik back sehingga kemudian nggak tersimpan. Tapi bisa dikondisikan kalau misalnya kalian bisa simpan, kalian mau foto, kalian bersihkan, jadi bisa ditulis ulang seperti itu. Sebenarnya nggak ada masalah. Oke, silakan Muhammad Haris Wirananda. Pertanyaan? Angkat tangan. Ada pertanyaan juga, apakah nanti untuk tesnya ada yang diharuskan menggambar? Jadi kalian tidak perlu alat sophisticated untuk menggambar menggunakan apa namanya drawing pad, nggak ada. Kita nggak seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa yang menggambar, tapi lebih kepada menggambar dengan menggunakan tools yang sudah ada di komputer misalnya seperti itu. Jadi tidak perlu alat-alat tertentu khusus untuk menggambar atau melukis dan lain-lain. Sehingga kemudian tidak perlu menggunakan mouse untuk menggambar, tidak perlu menggunakan pen tertentu untuk menggambar di layar seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, silakan. Imam Ardiansyah. Iya Kak, untuk upload jawaban yang teori praktikum kan di Google Form ya. Iya. Terus untuk soalnya itu di webnya atau di mana? Sekaligus soal di situ, tinggal jawab di situ. Jadi ntar itu soalnya dikirimnya ke email masing-masing atau gimana? Nanti kan tadi awal saya katakan bahwa untuk tes praktikum, link untuk tes praktikum akan disediakan di sistem tes Puspresnas. Jadi ketika kalian login, nanti tinggal ngeklik masuk ke tes seperti itu. Oke? Terima kasih, Pak. Oke. Terus pertanyaan yang lain, apakah 90 menit sudah termasuk upload jawaban? Betul. Jadi 90 menit itu waktu maksimum. Jadi tidak harus 90 menit sebenarnya, karena kita sudah menguji cobakan untuk pelaksanaan.
tapi kurang lebih waktunya 60-90 menit. Nah, saya akan cek lagi apakah semuanya rata 90 menit atau ada yang lebih cepat selesai. Seperti itu. Kemudian nanti kan pada saat pengawasan Zoom akan dinyalakan, namun untuk kondisi pada saat istirahat, terutama antar sesi, tidak apa-apa dimatikan dulu. Minimal atau maksimal 15 menit sebelum tes sesi mulai berikutnya bisa dikondisikan untuk dinyalakan lagi. Oke, saya kira saya lanjut dulu ya untuk penjelasan teknis praktikum sebelum menjawab yang lain. Di sini sudah hadir beberapa teman-teman yang menjadi penanggung jawab untuk pelaksanaan tes praktikum. Kita mulai dari yang pertama, ada topik untuk mikrobiologi dan ekologi mikroba. Mungkin Bung Ihsan langsung mau menjelaskan tentang teknis, sedikit tentang bocoran tentang tes praktikum topik mikrobiologi dan ekologi mikroba. Oke. Silakan Bung. Terima kasih Pak Ical. Untuk topik pertama ya, jadi ekologi mikroba dan biologi molekuler. Jadi kalau bocoran ya nggak bisa dibocorin. Cuman kalau secara teknis ya, jadi nanti ada salah satu topiknya itu, teman-teman harus menggunakan software yang disebut ImageJ. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah tahu atau pernah menggunakannya, itu intinya kayak semacam software image processing. Jadi misalnya kayak kita ingin tahu nih, misalnya ada 2 titik gitu. Misalnya kayak mana yang lebih gelap, mana yang lebih terang. Nah, itu bisa diukur secara kuantitatif. Gitu. Jadi bisa dapat angkanya gitu ya. Kegelapannya berapa, nah istilah kayak seperti itu. Nah, jadi nanti kami akan sediakan ininya ya, semacam tutorial sama master software-nya juga. Jadi sebenarnya ukurannya nggak besar. Cuma nanti intinya teman-teman harus bisa menggunakan software tersebut sebelum tes, karena nanti pas saat tes software itu akan digunakan untuk mengerjakan salah satu topik. Oke, jadi nanti akan kami sediakan tutorialnya gitu ya. Dan ini juga jaga-jaga ya. Saya kurang tahu nanti kalau misalnya teman-teman pakai laptop, apakah semuanya pakai Windows gitu atau ada yang pakai Mac atau mungkin ada yang pakai Linux. Nah jadi nanti bisa disesuaikan gitu si versi dari image-nya. Cuma nanti kalau antar mukanya sebenarnya akan sama, tapi intinya nanti tolong nanti akan kami sampaikan ya mungkin lewat WA group aja sebagai WA group siswa. Jadi nanti bisa dicoba diinstal dan coba dipakai, coba diikuti tutorialnya. Oke, nanti kalau nggak salah ini juga akan dipakai di topik hewan. Jadi kalau dari biologi molekuler dan mikrobiologi kira-kira itu sih Pak Faisal yang bisa disampaikan. Atau mungkin ada pertanyaan? Oke, terima. Atau nanti nanti ditampung di belakang dulu semuanya ya. Itu kurang lebih jadi khusus untuk software sebenarnya ini software yang sudah umum dipakai, cuman untuk beberapa adik-adik SMA ini sesuatu yang baru. Punya waktu seminggu nih untuk berkenalan dengan software tersebut. Tapi yakinlah sebenarnya nanti pada saat pelaksanaan tes juga petunjuk-petunjuknya cukup jelas sehingga menurut saya itu sebenarnya lebih ke teknis pelaksanaan. Jadi bukan kemudian jadi syarat skill bahwa yang tidak bisa karena itu sebenarnya lebih ke urutan pekerjaan nanti juga nanti akan dijelaskan di soal seperti itu. Oke, untuk topik berikutnya sudah hadir di sini Ibu Karle Meta untuk menjelaskan tentang biologi sel dan bioteknologi tumbuhan. Silakan Bu Meta. Baik, terima kasih Pak Ical. Selamat pagi semuanya. Jadi untuk biologi sel dan tumbuhan, tidak ada hal yang baru sepertinya pasti sudah familiar semua teman-teman semua di sini dengan Microsoft Excel ya. Jadi hanya akan menggunakan Excel, tapi mungkin difamiliarkan lagi kalau biasanya hanya membuat tabel. Nah sekarang ada waktu untuk latihan bagaimana membuat grafik dengan cepat gitu ya. Jadi dari situ fungsinya harus klik-klik kemana, membuat grafik dengan cepat. Grafik yang akan diminta pun tidak grafik macam-macam ya, hanya grafik garis biasa. Bu Meta suaranya hilang ya?
saja. Lalu setelah itu latihanlah untuk bagaimana. Sekarang ada lagi? Silakan. Ada lagi? Suaranya sudah ada lagi, Pak? Sudah. Oke. Iya, tadi sampai mana ya, Pak ya? Udah sampai Excel belum ya kedengar? Baru sampai Excel tadi, menggunakan Excel. Oke. Ya, nah itu jadi untuk membuat grafik di Excel, grafiknya pun tidak akan menggunakan yang aneh-aneh gitu ya, hanya grafik garis saja begitu. Nah, lalu dari situ nanti harus memberi tanda atau memberi anotasi begitu. Nah, disitulah dibebaskan juga kalau misalkan kalian lebih nyaman langsung di Excel memberi anotasi silahkan, tapi kalau mau dipindahkan dulu ke PowerPoint atau gimana silahkan, itu terserah kalian lebih familiar yang mana. Jadi mungkin kalau untuk topik ini hanya itu, dan kemudian nanti akan disajikan beberapa video dan kita menganalisis dari video-video yang disajikan itu tadi. Begitu saja mungkin Pak Ical kalau untuk topik ini. Oke, terima kasih Bu Meta. Jadi memang pelaksanaan tes praktikum secara daring ini membuat kita juga lumayan bisa berkreasi. Jadi tidak hanya tidak hanya pekerjaan yang biasanya dilakukan secara arus motorik, tapi beberapa hal biasanya video soal dipakai video, menggunakan video sangat jarang. Sekarang itu bisa kita lakukan sehingga beberapa simulasi bahkan beberapa animasi dan sebagainya bisa kita tampilkan. Oke, untuk topik berikutnya ada Kak Arta di sini, ada untuk fisiologi hewan dan bioteknologi kelautan. Jadi di Portugal ini salah satu negara Eropa yang berbatasan langsung dengan samudra Atlantik ya, Pasifik ya, Atlantik itu berbatasan langsung. Jadi dia ujung paling barat Eropa. Jadi sangat terkenal dengan makanan lautnya. Jadi makanya kemudian ada topik baru yang muncul di sini, bioteknologi kelautan. Jadi akan sangat menarik sebenarnya bahan tesnya seperti apa. Oke, silakan Kak Arta. Penjelasan sedikit. Oke, karena saya masih di jalan, saya serahkan ke Mas Fauzi. Ya, oke. Mas Fauzi, silakan untuk dijelaskan. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, saya Fauzi dari topik praktikum fisiologi hewan dan bioteknologi kelautan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Ihsan tadi, kalau topik praktikum yang pertama pakai IMG, topik praktikum yang ketiga ini juga menggunakan software tersebut. Jadi tadi sudah dijelaskan kalau nanti akan dikasih tutorial, silahkan nanti pelajari sendiri. Nah, mau mengingatkan lagi, sebelum praktikum dimulai, pastikan software tersebut sudah diinstal di komputer yang akan digunakan untuk tes. Dan kemudian untuk praktikum fisiologi hewan dan bioteknologi kelautan ini sendiri, ini praktikumnya tidak akan jauh-jauh dari laut. Jadi ya seperti itu. Kemudian di praktikum ini juga selain menggunakan ImageJ, nanti juga akan menggunakan bisa Excel, bisa software apapun yang digunakan untuk melakukan perhitungan, bisa Excel atau bisa pakai kalkulator di komputer. Ya, kurang lebih seperti itu untuk topik praktikum fisiologi hewan dan bioteknologi kelautan. Jadi ingat ya, kata kuncinya semua berhubungan dengan laut, tapi bukan SpongeBob ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan SpongeBob ya, atau lagi Patrick dan lain-lain dan kawan-kawannya ya. Oke, cukup Kak Fauzi segitu aja? Ya, cukup Pak. Oke. Berikutnya topik yang terakhir ada anatomi hewan, biosistematika, dan ekologi. Ada Kak Windra mungkin yang mau menjelaskan ya? Silakan. Ya. Wah, terima kasih Kak Ical. Selamat pagi adik-adik. Salam sejahtera. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya.
Untuk topik ekologi, anatomi, dan biosistematika hewan, ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, pengerjaannya 90 menit, tetapi ada 3 sub bagian ya. Jadi Anda akan diminta untuk mengerjakan bagian ekologi, anatomi, dan biosistematik. Artinya Anda butuh waktu 30 menit ya, kira-kira untuk mengerjakan masing-masing. Ya, tetapi kalau Anda bisa lebih cepat mengerjakannya, bisa spend waktu untuk bagian lainnya. Misalkan ekologi Anda bisa mengerjakan selama 20 menit, nah 10 menitnya itu bisa digunakan untuk anatomi atau sistematik ya. Nah, itu ada 3 bagian yang harus kalian kerjakan ya. Dan keahlian yang perlu dipersiapkan ya, tentu saja karena ini secara online ya, kalian nanti perlu dapat menggunakan Excel ya, Excel untuk perhitungan. Jadi tidak perlu pakai kalkulator, tapi kalian sudah bisa membuka Excel sendiri ya. Excel seperti misalkan penjumlahan, sum ya, fungsi-fungsi dasar Excel, sum atau average ya, rata-rata, atau juga lainnya standar deviasi, itu kalian bisa gunakan untuk mempermudah praktikum ekologi, anatomi, dan biosistematika hewan ya. Selain itu juga kalian mungkin sudah fasih lah ya untuk membuka browser, terus membuka web ya, web-web tertentu gitu ya, karena nanti akan ada perintah untuk membuka web untuk mendapatkan data gitu ya. Tidak akan saya informasikan webnya apa, tetapi nanti ada perintah tersebut. Jadi Anda persiapkan juga ya browser lain mungkin ya. Jadi ada satu browser untuk mengerjakan tesnya, satu browser lagi adalah untuk mengambil data. Jadi ambil data dari satu browser ke browser lain, simpan ke browser yang Anda kerjakan gitu ya. Jadi ada 2 ya. Temanya sendiri adalah ecological health ya, dibagi jadi 3 tadi ya. Dan tentu saja menggunakan konsep ekologi, anatomi, dan biosistematika hewan. Ya. Akhir kata, kalian harus mempersiapkan kemampuan analisis data, interpretasi hasil, dan kecepatan dalam melakukan ujian tersendiri ya, karena itu sangat menentukan. Karena dengan 90 menit Anda mengerjakan 3 sub bagian soal gitu ya. Ada ekologi, anatomi, dengan biosistematik. Okay. Mungkin itu dari ekologi, anatomi, dan biosistematik. Jika ada pertanyaan bisa silakan ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih Kak Windra. Itu anaknya digendong dulu, nangis. Oke, beberapa pertanyaan silakan aja lah, bisa langsung raise hand, bisa nulis di chat, nanti saya baca satu-satu. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, misalnya contoh, apakah ada dispensasi waktu beberapa menit jika jaga-jaga jika jaringan jelek. Jadi kita sudah mengantisipasi mau perkara teknis ini mohon disiapkan lebih awal, jaga-jaga jaringan, makanya seperti yang disebutkan saya tadi, mungkin perlu ada beberapa backup. Kalau misalnya kalian menggunakan provider tertentu, bisa di backup dengan provider lain hanya untuk tes ini sebenarnya. Itu yang pertama. Kemudian, apakah diizinkan untuk melaksanakan KSN di sekolah? Ini saya harus masih konsultasikan dengan Puspresnas, karena kemarin memang diusahakan hashtag-nya juga berprestasi dari rumah. Tapi ada kemungkinan dispensasi kalau misalnya jaringan di rumah atau koneksi di rumah kurang terlalu bagus, ada kemungkinan bisa difasilitasi di sekolah. Tapi nanti kita cek dari Puspresnas saya kebijakannya seperti apa. Kemudian pertanyaan lain terkait teknis praktikum, data dari Excel nanti dipindahkan ke sistem seperti apa. Jadi nanti kita siapkan ada semacam file attachment. Jadi kalian seperti biasa kalau kirim email kan bisa klik attachment, nanti juga pada saat jawaban kalian dalam bentuk Excel, tinggal di-attach dan kemudian di-submit seperti itu. Kemudian tadi nama softwarenya apa, sudah dijawab sama Kak Obosi, ada Image. Di situ ada linknya juga, kalian bisa coba untuk mengerjakan. Di situ juga ada tutorialnya, kalian bisa coba dengan hal-hal sederhana seperti itu.
Kak, beberapa tes statistik kan bisa langsung pakai data analisis di Excel, itu gimana, Kak? Jadi manfaatkan skill Excel kalian. Jadi nanti misalnya contoh basic statistik, misalnya average, standar deviasi, kemudian yang lain-lain itu bisa menggunakan data langsung di Excel. Tadi juga ada yang menanyakan apakah ada standar untuk kalkulator? Tidak ada, silahkan menggunakan kalkulator. Jadi kita juga sudah mengkondisikan bahwa semua kalkulator sebenarnya bisa dimanfaatkan. Ya. Terus apakah bisa login di 2 perangkat sekaligus? Setahu saya kayaknya hanya dibatasi untuk 1 device untuk ininya, untuk loginnya. Jadi hanya 1. Nanti kalian akan diberikan akun untuk login dan itu unik untuk satu device, 1 login untuk 1 device. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian apakah wajib hadir saat pembukaan dan atau penutupan? Yang wajib itu sholat, Mas. Enggak. Nanti untuk pembukaan dan penutupan sebaiknya atau diupayakan memang harus hadir, karena kemungkinan bisa jadi ada pengumuman dan hal-hal atau informasi yang lain yang disampaikan pada saat pembukaan dan penutupan supaya tidak ketinggalan. Dan ini sebenarnya rangkaian acara. Jadi KSN itu kan bukan hanya walaupun yang intinya itu adalah tes, ada praktikum dan teori, tapi sebenarnya ini rangkaian acara. Jadi saya lupa tadi menampilkan jadwal. Jadi 12 pembukaan, 13 tes praktikum, 14 tes teori, dan kemudian 15 kita akan informasikan mungkin sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita ada moderasi. Moderasi dalam artian kurang lebih seperti ini, kita akan mendengar apa sih masalah pada pelaksanaan tes, susahnya seperti apa, soalnya susah misalnya, termasuk nanti beberapa trik atau misalnya tips dari teman-teman yang tadi terkait praktikum atau teori atau pada saat pelaksanaan tes itu bisa kita diskusi. Jadi sesi curhat lah istilahnya ya. Nanti kalian bisa menampil atau misalnya bisa bercerita tentang masalah-masalah pada saat pelaksanaan tes seperti apa gitu. Jadi bisa sharing lah. Nanti juga kita akan undang beberapa alumni dari IBO seperti tahun lalu kan IBO-nya di Hungaria, ada alumni juga nanti akan bisa sharing, kalian bisa dapat pengalaman banyak lah dari Hungaria, kemudian Iran, dan sebelumnya beberapa IBO ke belakang ini ada beberapa alumni nanti akan gabung juga. Beberapa di antaranya juga jadi juri di sini. Jadi khusus untuk tim Olimpiade Biologi Indonesia, dari yang paling senior ada Pak Agus di sini, dari yang paling muda juga ada alumni IBO tahun lalu, semuanya ada. Kita saling bekerja sama karena yang seperti tadi kata Kak Isan katakan bahwa yang namanya ilmu biologi itu update terus, termasuk sistem pelaksanaan tesnya update terus, sehingga kita harus tetap update tentang informasi, sehingga beberapa yang awal-awal kita libat, yang terakhir atau yang terlibat di IBO atau peserta IBO kita libatkan. Kemudian ada yang bertanya, kalau masalahnya device nanti minta password untuk device baru, oke. Masalah Windows untuk restart otomatis, coba kalian nanti cek untuk setting, kalian matikan dulu automatic update-nya. Ya, nanti ada tinggal sekalian di bawah, biasanya untuk Windows itu ada kotak kecil di bawah di pojok kiri dekat pilihan untuk untuk shutdown dan sebagainya, ada kotak kecil, kalian tinggal klik di situ Windows update. Nanti masuk Windows update setting-nya, kalian matikan dulu automatic update-nya biar nanti nggak ada yang otomatis restart seperti itu. Kemudian penjurian dan wawancara. Sebenarnya untuk penjurian kalian nggak harus terlibat untuk penjurian karena itu kerja para juri. Itu tanggal 15 dan 16. Cuman untuk tanggal 15 siang itu sesi curhat sebenarnya, termasuk wawancara itu ada sesi curhat. Jadi kalian bisa mewawancarai juri-juri, bisa mewawancarai kakak-kakak alumni IBO, bisa curhat bagaimana pengalaman pada saat melaksanakan tes dan lain-lain. Mungkin juga bisa masukkan saran buat kita gitu. Nanti kalau misalnya tesnya luring atau daring, kira-kira apa nih yang menarik untuk ditampilkan yang bisa atau lebih menantang buat peserta KSN berikutnya. Kemudian pertanyaan dari Fitria Desi, apakah ada lembar jawaban praktikum yang perlu di print out? Tidak ada yang perlu dicetak. Ya, semuanya basisnya online. Kalau dicetak nggak online berarti. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan berikutnya?
Silahkan yang selain yang dari laman chat, apakah perlu scanner Kak? Tidak perlu scanner, jadi nggak ada yang harus dicetak, nggak ada yang perlu di-scan. Ya, jadi semuanya tinggal kalian siapkan komputer, mau pakai tab, mau pakai tablet, mau pakai iPad, mau pakai apapun gitu ya. Yang penting satu, koneksi internet harus lancar, dan kemudian yang kedua apa namanya, pada saat pelaksanaan tes langsung aja. Lokasi yang ada di profil website Puspresnas itu berdasarkan apa ya? Soalnya sepertinya profilku salah. Oke, untuk lokasi sebenarnya ini aja. Kalian tinggal mengisi apa namanya tempat pelaksanaan tes. Nanti saya cek apakah itu maksudnya lokasi sekolah ya. Kak Isan mungkin bisa bantu ya untuk lokasi di maksudnya lokasi yang di profil website itu ala kaitannya dengan alamat atau nanti lokasi tesnya ya. Mungkin Kak Isan bisa bantu jawab. Di situ di halaman profil untuk sistem tes di Puspresnas ada pilihan lokasi. Bisa di-unmute dulu mungkin frame colors. Kayaknya kami coba tanya ke tim Puspresnas dulu ya. Oke, ada yang jawab juga katanya lokasinya sudah input. Kalau nggak salah sudah di-input sama sistem ya kayaknya ya. Jadi nggak usah diubah sebenarnya. Ya, nanti karena kita hubung aja deh kayaknya gitu. Ya. Karena itu bukan sesuatu yang ini juga apa sesuatu yang nama sama kritikal. apa peserta harus benar sih. Betul, nama peserta sekolah itu yang penting. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah untuk bidang anatomi, sistematika, dan ekologi hewan, ketika ada soal yang perlu mencari data di web, peserta boleh mencari data tersebut dari device yang berbeda. Boleh menggunakan browser yang berbeda, boleh menggunakan device yang berbeda. Ya, cuman masalahnya kalau kalian menggunakan device yang berbeda, fungsi copy and paste itu akan susah. Seperti itu. Karena kemungkinan ada yang harus copy and paste. Kalau device yang berbeda, nah gimana caranya copy and paste-nya secara langsung? Jadi lebih ribet. Ya. Kalau misalnya hanya untuk membuka dan melihat, untuk observasi, semestinya tidak ada masalah. Tapi untuk teknis misalnya kalian harus mengcopy data, kemudian harus paste di bagian tes, itu mungkin agak kesusahan nantinya. Oke. Kemudian antisipasi keadaan terburuk apabila kami kirimkan foto lembar jawaban yang telah kami salin kepada penerhubung, hubung, apakah masih valid? Kalian gimana ini? Nanti kita jawab via WAG yang ini ya. Khusus yang ini, khusus untuk teknis, apakah boleh menyalin atau misalnya mengirimkan jawaban dalam bentuk foto? Nanti kita siapkan jawaban kita informasikan via WhatsApp group. Oke. Kemudian untuk soal yang menggambar nanti apakah pakai apa? Jadi tidak ada yang menggambar membutuhkan software tertentu. Ya. Jadi tidak memerlukan software tertentu yang harus dikuasai karena untuk image processing pun sebenarnya gambarnya sudah disiapkan, tinggal nanti kalian harus menyimpan dan mengupload istilahnya atau menggunakan ImageJ untuk processing image seperti itu. Kemudian Kak, berarti jawaban praktikum itu berupa isian dan attachment file Excel saja. Betul. Jadi nanti ada soal, ada form untuk menjawab, bisa itu jawabannya dalam bentuk tulisan, bisa ada jawabannya dalam bentuk angka, bisa jawabannya dalam bentuk pilihan, bisa jawabannya nanti dalam bentuk attachment. Ya. Buka Word untuk kopas jawaban di G-Form untuk antisipasi, boleh kan? Boleh, silakan. Silakan, boleh. Nanti kamu biar nggak masalah. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Kalau masih ada pertanyaan. Waktu kita mungkin kurang lebih 15 menit lagi kalau masih ada pertanyaan. Nanti berikutnya juga pertanyaan silakan di WhatsApp group. Kalian juga boleh nanya, nanti bisa kita sediakan jawaban di situ. Kaisan mungkin ada ditambahkan? Jangan lupa, jadi kayak dari tadi banyak kekhawatiran soal backup ya. Jadi intinya sih teman-teman bebas mau backup kayak gimana pun. Kalau misalnya misalnya mau nulis di kertas boleh, mau copy paste di Word dulu boleh.
Cuman kan nanti kalau misalnya copy paste di Word, kalau misalnya listrik mati kan tuh hilang juga filenya gitu. Kalau di kertas kan sengaja ada fisiknya. Tapi intinya sih apapun mekanismenya terserah teman-teman. Yang penting jawaban yang resmi itu hanya yang tersubmit di Google Form gitu. Ya, jadi hanya itu yang nanti akan dinilai untuk seleksi. Jadi backupnya itu hanya backup aja. Itu untuk kepentingan teman-teman aja gitu. Jadi kami maksudnya nggak akan menagih juga mana nih buktinya gitu. Ya nggak. Intinya apa yang tersubmit itu yang dinilai. Gitu. Ya gitu Pak Cal. Oke, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi. Untuk mengerjakan statistik Excel, apakah ada tutorialnya? Gampang, nggak usah dipakai tutorial ini. Kalian tinggal cek di YouTube segala macam atau di mana menggunakan tips and tricks menggunakan MS Excel. Jadi menggunakan bagaimana menggunakan formula untuk average, misalnya standar deviasi. Ya. Kalau kalian punya subset data, tinggal dibawa, tinggal masukkan formula sama dengan fungsi average. Jadi nggak akan ada yang fungsi yang terlalu kompleks untuk soal tersebut. Jadi jangan khawatir, kemudian kalian menghabiskan 6 hari untuk hanya belajar Excel, sebenarnya nggak seperti itu juga, karena kita yakin untuk SMA sebenarnya itu basic skill dasar. Untuk Excel pun sebenarnya memasukkan angka dan memasukkan formula. Bahkan kalau misalnya Excel-nya pun kalian agak kesulitan, silahkan menggunakan kalkulator misalnya. Begitu. Jadi nggak ada masalah. Terus untuk bagian attachment, format nama filenya bebaskah atau ada ketentuan? Nanti ada pastinya ada informasi di soal. Apakah itu kemudian ada format tertentu untuk attachment-nya atau cukup melampirkan di attachment, karena itu akan terdeteksi. Jadi ketika kalian submit, mau apapun judulnya, itu akan terdeteksi unik untuk masing-masing user. Seperti itu. Kemudian, apakah ada tes praktikum yang menggunakan hewan atau tumbuhan? Jadi karena basisnya daring, kalian tidak perlu menyiapkan spesimen. Ya, tidak perlu menyiapkan hewan tertentu atau tumbuhan tertentu. Jadi semuanya nantinya bentuknya apakah dalam bentuk animasi, video, atau grafis. Jadi sudah disiapkan. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah belajar objeknya, cukup dipelajari, ya, tidak perlu kalian siapkan sendiri, karena nanti pastinya di bagian tertentu kan ada nama topik praktikumnya tadi, misalnya fisiologi hewan dan bioteknik kelautan. Tentunya ada objeknya, ada hewan. Kemudian biologi sel dan bioteknik tumbuhan, itu pasti objeknya tumbuhan. Jadi pasti tes praktikumnya terkait dengan objeknya berupa hewan dan tumbuhan. Tapi apakah kalian perlu menyiapkan? Tidak perlu. Nanti kalian tinggal menjawab sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang tersedia di situ. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Apakah ada lab online khusus? Maksudnya lab online ini kayaknya sepertinya terkait dengan lab tertentu yang menyediakan sistem tes. Enggak. Jadi semua bahan untuk tes kita akan siapkan di sistem, termasuk apakah di situ ada video, ada lab online. Sepertinya lab online kita tidak ada. Yang tadi yang mungkin dijelaskan dengan ekologi, itu ada beberapa website atau laman tertentu di mana akan link ke sana karena butuh data dari sana sebenarnya. Jadi tidak ada misalnya ada lab online yang menyediakan sistem simulasi dengan artificial intelligence dan lain-lain, tidak ada. Jadi cukup sederhana sebenarnya. Jadi jangan khawatir, dengan hanya memperhatikan soal sebenarnya mengikuti step-step yang disediakan, mestinya kita berharap bisa menjawab dari situ. Gitu. Tidak perlu lagi ada hal-hal yang lain. Jadi semuanya kita coba kita compactkan dalam tes praktikum. Terus pertanyaannya kan nanti kalau tes Zoom-nya apakah harus on? Apakah harus di satu perangkat yang sama untuk mengerjakan soal atau Zoom-nya boleh di perangkat lain yang lain? Mungkin boleh baca teknisnya lebih lengkap di Juknisnya ya. Di situ bagaimana cara menempatkan kamera atau device yang lain untuk merekam atau menggunakan Zoom. Itu di Juknisnya ada, cukup lengkap. Jadi posisinya misalnya sudutnya, jadi kelihatan mana layar untuk tes, mana muka, mana bagian, itu di situ udah ada gambarnya. Jadi tinggal diikuti, ya. Jadi saya tidak harus menjelaskan lebih detail di sini, situ ada. Kemudian video soalnya apakah pemutarannya dibatasi seperti hanya satu atau dua kali? Enggak.
selama tesnya masih on, itu videonya bisa, mestinya kalau ada soal video bisa diputar berulang-ulang. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada nanti bisa langsung ke WA Group ya. Jadi masih ada waktu 1 minggu, hari ini tanggal 6. Nanti untuk khusus IMEJ juga nanti ada tutorial. Jadi nanti itu memang mungkin banyak hal, atau saya pikir hampir semuanya baru, tapi karena ini cukup sederhana sebenarnya. Jadi kalau biasa kalian main sosial media, pakai upload gambar dan lain, sebenarnya ini nggak susah. Cuma ada beberapa menu aja yang khas untuk mengubah, misalnya dari pixel size, kemudian ada beberapa yang harus diekstrak dan lain-lain, itu nanti cukup ini kok, cukup mudah gitu. Kemudian untuk Juknis mestinya sudah ada diupload di laman Puspresnas, jadi bisa tinggal di-download seperti itu. Oke. Pak Faisal. Ya, silakan Pak. Jadi gini, ini kan kita rencana ya, jadi kita ada siswa tuh nanti masuk webnya yang KSN seperti KSNP beberapa waktu lalu. Kemudian nanti kita kasih link untuk yang masuk Google untuk tes praktikum. Begitu ya Pak Faisal ya? Betul, ada. Jadi untuk teori, untuk tes hari pertama kita akan siapkan link di laman Puspresnas. Jadi kalian login menggunakan username dan password yang disediakan oleh Puspresnas. Kemudian di laman pertama nanti sudah tersedia link-link untuk tiap topik. Oke. Tapi link itu hanya akan aktif pada jamnya. Ya. Pada jamnya. Oke. Jadi Itu rencana ya Pak Faisal. Sorry saya potong. Ya. Jadi kalau bisa waktu KSNP itu kebetulan pada saat tanggal KSNP Kak Titis, Bung Iksan dan saya ada di markas besar KSNP di hari Sentul ya. Jadi itu banyak kali pertanyaan ya. Karena ribuan kita nggak punya WAG. Jadi nanya satu-satu japri gitu ya. Nah saya usul apakah nanti siang ini mau jam berapa, siswa kan sudah bisa masuk ke KSN ya. Kemudian kita juga masuk. Kemudian di situ ada laman yang tadi Pak Faisal katakan, kita coba. Walaupun isinya masih blank. Atau ya kasihlah. Sudah disiapkan Pak. Jadi hari ini setelah selesai tryout, mereka bisa selesai technical meeting, mereka bisa langsung tryout di sana. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita udah pernah coba, kemudian jangan sampai pada saat tanggal KSN-nya, waktu itu saya ingat banget Bung Ihsan dan Kak Titis itu sibuk japri-japri dan ada udah sampai 1 jam pun masih masalah gitu segala macam. Ya, seperti itu. Itu ya. Sudah disiapkan Pak. Jadi tadi jangan sampai tidak melewatkan, jangan sampai nggak latihan untuk masuk itu seperti apa nanti gitu. Jadi kebayang ya. Terima kasih Pak Faisal. Betul, terima kasih Pak Agus. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di PowerPoint saya, setiap siswa akan dapat username dan password untuk masuk ke dalam sistem tes KSN itu ya, sama dengan KSN Puspresnas, tapi username dan passwordnya kan berbeda. Jadi tolong dicek lagi untuk akses masuknya. Di sana bisa langsung sekalian untuk tryout tes teori dan tes praktikum. Jadi bisa dicoba sebenarnya nanti aksesnya pada tes praktikum, di situ juga sudah disediakan password untuk masuk. Nanti khusus untuk praktikum, nanti karena tiap topik itu ada akses berbeda, itu juga nanti disediakan username. Tapi nanti kita akan berikan, jadi tolong disimpan, terutama username dan password ini nanti disimpan masing-masing. Karena setiap siswa akan punya username dan password yang berbeda. Karena itu akan sangat menentukan pada saat kita memeriksa jawaban. Jadi jangan sampai nanti masuk pakai username dan password siswa lain gitu ya. Nah, itu juga seperti itu. Jadi apakah sudah nanti satu siswa pernah ya gitu ya? Dia nggak bisa masuk pada saat KSNP. Padahal username sama passwordnya kita nggak tahu apakah diganti apa enggak. Jadi harap dicatat dan jangan diganti, mau diganti tapi dicatat lagi gitu. Jadi ini yang kebiasaan ya kita juga namanya juga manusia ya. Kadang-kadang kita ganti passwordnya, tapi kita lupa. Nah itu jangan sampai terjadi hal seperti itu. Ini nanti baiknya username password silahkan ditempel di komputer yang akan digunakan untuk tes atau di kamar atau di tempat yang akan dijadikan studio untuk tes lah seperti itu, biar nggak hilang. Oke.
Ada tambahan lagi mungkin? Jadi habis ini silakan ya untuk dicoba sistem tesnya. Silakan try out. Kalau ada pertanyaan, masih ada waktu 1 minggu. Ada soal praktikumnya nggak? Ada beberapa sih kayaknya. Mungkin beberapa yang dummy bisa dicoba. Oke. Jadi nanti silahkan dites. Kalau ada pertanyaan selanjutnya, jangan segan-segan untuk melayangkan pertanyaan di WhatsApp group yang sudah disediakan. Nanti kita juga akan siapkan jawaban-jawabannya langsung di situ. Biar semuanya, kan masalah itu setiap orang bisa saja masalahnya berbeda, tapi bisa saja sebenarnya masalah itu berbeda karena hanya ditemukan oleh orang tertentu gitu. Dan bisa jadi masalah bersama. Jadi kalau misalnya ada yang ketemu masalah, silahkan ditanyakan. Nanti kita jawab untuk semua jawaban. Nah, lo kenapa lagi nih? Apa lagi? Kita yang out. Nah. Nggak tahu. Oke. Nah, ini mati-mati di sininya. Katanya suruh foto dulu. Gimana? Oh, suruh foto dulu. Silakan difoto. Kita foto dulu ya. Ya, siap. Kalian video di on semua ya. Ada beberapa katanya tadi videonya susah. Nanti yang masih masalah dengan video, usahakan ya masih ada waktu 1 minggu. Ada yang enggak tuh? Siapa tuh yang enggak? Ada 2, 1, 2. Next. Untuk video di ini. Ya, istilahnya apa tuh? Yel-yelnya SMA apa? Pak Faisal ingat yel-yelnya SMA gitu, masih ingat nggak? Nah, dipimpin dari sana aja, Pak. Hah? Dipimpin dari sana aja. Nah. Yang itu, jujur itu juara apa-apa gitu loh, Pak Faisal. Sama Bung Isan, silakan Bung. Bung, nah itu. Ya, kamu di sini masuk. Tak. Ya, tak, ini adik-adik semuanya ini. Apa namanya? Ini juga sedang direkam oleh Puspresnas, jadi nanti biar masuk TV. Ini adalah pakar untuk dokumentasi di Puspresnas, jadi dia akan mimpin yel-yel untuk KSN. Ya, ini direkam. Nah, kalau yelnya akan direkam, berarti tolong dia udah aus dia. Oke. Di unmute dulu semuanya, di unmute dulu ya. Untuk yelnya. Di unmute dulu, ya, semuanya di unmute, video nyala ya. Ayo kita ikuti. Yes. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Pagi. Aduh, senang banget nih kita ketemu. Tapi kita mau foto bareng dulu. Tangannya di kepal. Kasih senyum terbaik kalian. Ya, kita pakai masker. Boleh Pak, senyum. Kamera Pak. Yuk. Sana yuk. Layer 1 kita foto bareng. Layer 1. Ya, tangannya diangkat semua. Gimana? Tangannya ya. Itu masih ada satu yang belum itu. Dia kan rekap di sana. Ada yang belum angkat tangan. Ayo angkat tangannya. Kurang tinggi. Gerakan berbahagia terus selama-lamanya nih. Iya, ini Yes, ini susah ini. Yuk, foto ya. 1. Yuk. Bagus Nggak ya tahu. kamera. Iya, 1, silakan. 2, 3. Oke, layer 2. Angkat lagi, kita buat layer ya. Udah semua belum? Yang apa kan? Udah selesai tanganmu jangan turun. Ada yang belum nih? Dwi Nisti belum? Ayo angkat tangannya, Ima. Kita mau udah. Ini cowok ini nih. Layer 1 ya? Iya, itu Kita udah. Oke, layer 2, ayo angkat tangannya. Yang belum siapa nih? Dan ke belakang. Nabila Syafia. Nabila, angkat tangannya sayang. Oke, udah semua ya. Standby. 1, 2, 3. Oke, thank you. Selanjutnya, layer 3. Pak Windra ya? Windra. Pak Windra dari Antariksa loh. Salam dari bumi, Pak. Dari bumi. Juga astronomi itu. Astronomi. Oke, semua tangannya di kepal diangkat. Tangan ya. kanan, Pak Tangan Windra. kanannya di kepal diangkat. Kasih senyum terbaik. Kita besok mau ujian harus lebih enjoy ya. Hasan. Ya, rambutnya dong.
Zulfiadi tangannya itu mana? pakai foto. Oh, itu foto. Iya, Oh, foto. oke. Oh, udah. Sudah. Bukan foto. Oh, keren di studio dia. Oke, siap. 1, 2, 3. Ada yang atasnya doang palanya. Oke. Next. Thank you. Slide keempat. Angkat tangan kanannya di kepal. Lihat ke kamera, kasih senyum terbaik. Ayo. Ini sih, ini foto ini ya, Imam ya. Imam cute dah. Cute banget. Cute. Oh, nyalain dong. Nyalain dong fotonya, foto nih. Dikit ya. Oke, kita angkat tangan kanan kepal, tangan kanannya di kepal. Foto ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oh, masih ada satu slide lagi. Oke. Mari tangan kita. Ya, di kepal, tangan kanannya. Siapa yang cantik ini nih? Jessica, Theodora Jessica. Kepal tangan kanannya. Theodora Jessica, yes. Banyak yang nggak on nih videonya. Oh, Azari juga Pak, Mas Azari juga. Kita foto ya. 1, 2, 3. Yes. Thank you. Sudah semua, Bapak? Oke. Saya pamit kalau begitu. Terima kasih adik-adik. Semangat besok ujiannya. Enjoy. Prosesnya ya. Kita bareng-bareng mic-nya udah dibuka. Bareng-bareng. Ya, kita bareng-bareng bilang OSN 2020 KSN 2020 jujur itu juara. Oke? Oke. Dikomandain ya, Latihan ya. Latihan ya. Saya yang bilang KSN 2020, semua teman-teman adik-adik jujur itu juara. Oke? Kita latihan ya. KSN 2020 jujur itu juara. Oke, kurang kompak sekali lagi ya. Waduh, biologi kurang kompak, bahaya nih Pak Faisal bisa Waduh. kita. Oke. Gawat. Kita mulai lagi ya. Oke. KSN 2020 jujur itu juara. Terima kasih. Saya pamit ya semuanya. Baik, dan Mbak Eta. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Eta. Oke. Cukup ya, Kaisan, Pak Agus ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup roomnya? Jangan lupa tryout. Jangan lupa tryout, oke. Tryout. Habis ini bubar. Ya. Oke, jadi kita juga cukup ya, karena ini kan akan dipakai bidang lain gitu. Ya, Mbak Eta, ini kan akan dipakai bidang lain, jadi kita cukupkan sampai di sini ya Pak Faisal, adik-adik semuanya. Ya. Insya Allah kita sehat semua dan selamat tryout sampai ketemu minggu depan. Oke, terima kasih semuanya, terima kasih adik-adik ya. Sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sampai ketemu lagi.